Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, gimana kalian kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian semua sehat semua ya. Jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan ya, dengan cara selalu menjaga makan makanan yang baik, yang menyehatkan, menjaga kebersihan lingkungan, tubuh dan sebagainya. Baik, teman sekalian, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan doa kita, Allah memberikan kemudahan kita dalam menerima berbagai macam ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, teman sekalian, kita akan meningkat pada materi selanjutnya ya. Sekarang kita akan membahas tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Ini yang berkaitan dengan masalah pernikahan ya. Nah, kita akan membaca suatu landasan hukum anjuran tentang menikah dalam surah Az-Zariyat ayat 49. Allah berfirman, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 72 Allah berfirman yang artinya Allah menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Di atas ini ada gambar orang yang sudah menikah ya. Ini juga ada gambar proses pernikahan. Mungkin kalian juga suka menyaksikan bagaimana proses pernikahan. Nah, ketentuan pernikahan di dalam Islam bahwa nikah secara bahasa adalah berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Dari kamus besar bahasa Indonesia, nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau dengan secara resmi ya. Secara syariah, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tadinya bukan mahram ya, jadi mahram yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Lalu dalam Undang-Undang RI nomor 1 tahun 74, perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, terus ada tujuan pernikahan itu apa? Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Rasulullah menjelaskan, nikahlah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka ya. Jadi sekalian, boleh menikahi wanita, khususnya laki-laki ini ya, menikahi perempuan ya, karena kecantikannya, karena agamanya, karena kedudukannya, karena hartanya, dan mungkin sebaliknya perempuan pun ya silakan ya. Nah, terus yang kedua, untuk mendapati ketenangan hidup ya, dan seterusnya membentengi akhlak, dan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, karena nikah itu ibadah ya, bahkan telah menyempurnakan sebagian dari iman nikah itu ya. Terus mendapatkan keturunan yang saleh, yang sah ya, karena sudah melaksanakan atau sudah melakukan nikah dulu, sudah menikah dulu lalu mendapatkan keturunan, maka itu keturunan yang sah, insya Allah menjadi keturunan yang saleh. Nah, terus menegakkan rumah tangga yang islami, karena di dalam rumah tangga
sehingga dibimbing dengan secara agama. Lalu apa hukum pernikahan itu? Hukumnya adalah yang pertama wajib. Wajib bagi siapa? Ya, itu bagi orang yang mampu secara fisik, mentalnya, ekonomi maupun akhlaknya. Ya, maka bagi orang tersebut wajib, ya, bahkan terdesak dengan kebutuhan biologisnya. Maka wajib hukumnya bagi orang tersebut untuk segera menikah. Yang kedua sunnah, yaitu bagi orang yang telah memiliki keinginan untuk menikah, ya, tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. Sunnah hukumnya, karena memang dasarnya adalah hukum nikah adalah sunnah. An-nikahu sunnati famaradu sunnati falaisa minni, nikah itu sunnahku. Barang siapa yang tidak menikah maka tidak termasuk golongan umatku, ya. Terus mubah jika terlanjut usia, tidak mampu menafkahi dan hanya untuk bersenang-senang, ya, tujuannya senang-senang, ya. Haram yaitu apabila tidak mampu menjalankan kewajiban pernikahan, ya. Terus apalagi nikahnya ada niatan untuk membalas dendam, untuk niatan untuk menyakiti dan sebagainya, maka hukumnya haram bagi orang tersebut. Makruh apabila mampu menikahi tapi tidak khawatir dan menyakiti wanita yang dinikahi karena buruknya pergaulan yang dia miliki. Terus orang-orang yang tidak boleh menikah, ya, pertama yang tidak boleh dinikahi, ya, maksudnya orang-orang yang tidak boleh, nah, karena di dalam itu ada yang orang yang boleh dinikahi dan ada orang yang tidak boleh dinikahi, ya. Nah, ada pertama adalah mahram mu'abbad, wanita yang dilarang untuk menikahi selama-lamanya, seperti satu turunan, ya, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri, bekas menantu perempuan dan bekas ibu tiri, ya, bekas menantu perempuan dan bekas ibu tiri. Maka itu orang-orang tersebut haram untuk dinikahi, termasuk dalam mu'abbad, ya. Ada ghair mu'abbad, mahram sebab penghimpunan dua perempuan yang statusnya bersaudara. Misalnya adik kakak dinikahi dua-duanya langsung, maka haram hukumnya, nggak boleh, ya, terkecuali di salah satunya sudah meninggal dunia atau bercerai, boleh salah satunya lagi. Ya, ada kena istilah turun ranjang, karena kakaknya meninggal maka adiknya yang dinikahi, seperti itu. Nah, rukun dan syarat nikah, yang pertama ada calon suami, syaratnya apa? Bukan mahram si wanita, orang yang dikehendaki, yang diinginkan, ya, karena tidak ada unsur paksaan, ya, ada muayyan beridentitas jelas, identitasnya. Lihat dulu, ya, cek dulu, karena banyak sekarang ini yang mengaku-ngaku seperti saya masih bujangan, saya duda, padahal dia sudah punya istri dan sebagainya. Dicek dulu, ya, yang jelas. Calon istri juga bukan mahram si laki-laki, terbebas dari halangan nikah seperti iddah, status istri orang. Itu juga hati-hati, cek dulu. Terus ada wali, 3 wali syaratnya, itu bapak kandung, ya, mempelai wanita, penasihat atau kerabat terdekat. Syarat walinya bukan orang yang dibenci, ya, laki-laki, mahram si wanita, balik, berakal, adil, tidak terhalang oleh lain, tidak buta, tidak berbeda agama, dan merdeka. Itu, ya, syaratnya bagi wali. Terus 2 orang saksi, ya, berjumlah 2 orang, bukan wanita, bukan budak, dan bukan orang fasik, ya, tidak boleh merangkap sebagai saksi dan tidak keadaan tidak terpaksa. Maksud tidak boleh merangkap salah satu saksi dari perempuan juga, saksi dari laki-laki juga nggak boleh, ya. Terus jika ada ijab kabul, perkataan dari mempelai laki-laki itu aja ijab, perkataan dari walinya adalah ijab, ada kabulnya perkataan dari si laki-laki atau pengantin laki-lakinya. Ya, syarat sigonya tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, ya, tidak harus dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Sunda, boleh. Menggunakan kata tajwid atau nikah,
Nah, itu ya saya nikahi kan gitu kan, kata nikah. Tidak boleh dalam bentuk sindiran. Harus jelas ya kalau bahasa itunya, bahasa ijab kabulnya. Qabul harus dengan ucapan qabil tu nikaha, tazwijaha, dan boleh dilakukan dengan dalil saya terima nikahnya, seperti itulah. Nah itu masih materinya sampai ini dulu ya. Ini penjelasan masih banyak ya, tentang masalah nikah ini. Masih ada hak dan kewajiban istri dan sebagainya, masih banyak. Ini sampai sini dulu, kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa oleh kalian YouTube ini di like and subscribe dan beri komentar nama di kolom komentarnya, dan catat oleh kalian tugas ini di buku, lalu bukti catatannya dikirim di kolom komentar ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.